Baik, silakan dimulai langsung. Sudah saya rekam. Terima kasih. Ya, Mbak Ega, sepertinya waktunya sudah dimulai. Bisa dimulai dari Mbak Ega. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Supriyadi Eskom MM selaku dosen pengampu Unival. Yang terhormat Ibu Hajah Titin Holawiyah SPD MPD selaku Ketua Lembaga Kesehatan Unival. Dan yang terhormat kepada seluruh para peserta dan panitia yang sudah hadir di dalam acara seminar hari ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan nikmat-Nya. Sehingga kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di acara yang insya Allah berkah ini. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembaca acara untuk membacakan susunan-susunan acara kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan ke acara sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sarifuddin selaku panitia seminar. Kepada Bapak Sarifuddin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supriyadi Eskom MM selaku dosen pembimbing Unival. Dan yang terhormat Ibu Hajah Titin Holawiyah, SPD MPD, Ketua Lembaga Kesehatan Unival, dan yang kami hormati para hadirin seminar. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat sehingga kita dapat mengikuti acara seminar Pancasila pada hari ini. Hadirin yang bahagia, saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang hadir dalam acara seminar online ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam acara penyelenggara acara hari ini. Tujuan kami menyelenggarakan acara ini yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk mendorong kualitas yang unggul pada masyarakat Cilegon umumnya dan pada masyarakat yang ada. Hadirin yang bahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaat dari para narasumber yang akan kita dengar nanti, dan semoga acara ini berlangsung dengan baik pula serta kita dapat mengambil manfaat yang lebih dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Mungkin akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggara ini, acara ini, kami mohon maaf dan selamat mengikuti acara seminar ini. Saya selaku Ketua Panitia, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Feni Indriani dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebagaimana telah diumumkan, seminar pada hari ini pengambilan temanya ialah pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk mendorong kualitas ekonomi dan sumber daya manusia yang unggul.
Namun sebelum kita memasuki acara inti, saya ingin menyapa terlebih dahulu para pemateri kita yang handal, yakni Bapak Dosen Supriyadi, Eskom MM, dan Ibu Hajah Titin Komala, maksud saya Ibu Hajah Titin Kolawiyah, SPD MPD. Oke. Sebelum kita memasuki acara inti, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita melalui biodatanya. Pemateri awal yakni Bapak Supriyadi Eskom MM. Oke, beliau tinggal di Desa Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten. Riwayat pendidikannya SDN 1 Impor Cilegon, SMPN 3 Cilegon, SMUN 1 Cilegon. Kemudian Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup di Universitas Gadjah Mada, Studi Semaul Undong di Ham University Korea Selatan, Teknik Informatika STIMK Serang tahun 2006 S1, Magister Manajemen SDM di Universitas Pancasila S2, Doktoral Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Pasundan S3. Oke, pengalaman pekerjaan Bapak Supriyadi Eskom MM, yakni tenaga ahli fraksi Demokrat DPRD Kota Cilegon, selesai. Wakil Ketua 3 STIT Al-Hairiyah, selesai. Dosen STIE Al-Hairiyah, Komisaris CV Sinar Berdikari Kreasindo, Komisaris PT Media Barometer Kreasindo, selesai. Kemudian Direktur PT Krakatoa 1883 Kreasindo, masih ya menjabat sampai sekarang. Dan Direktur Eksekutif Rumah Hijau Kota Cilegon, masih. Satu lagi dosen tetap Universitas Al-Hairiyah, Unival. Pengalaman kerjanya untuk Bapak dosen kita, Bapak Supriyadi, yakni Komisaris PT Krakatau Sarana Properti, Komisaris PT Krakatau Daya Tirta, Komisaris PT Purna Bajaharsko, dan Komisaris PT Krakatau Samudra Solution yang masih sampai saat ini. Dan beliau pula sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Al-Hairiyah. Itu tadi biodata dari Bapak Supriyadi Eskom MM, dan berikut biodata pemateri kedua kita, yakni Ibu Titin Kolawiyah, SPD MPD. Beliau lahir di Serang 28 Februari. Sama tanggal lahir dan bulan lahirnya sama dengan saya. Oke. Riwayat pendidikannya S1 UPI Bandung dan S2 di STIE ISM Tangerang. Pengalaman organisasinya yakni HMI Cabang Bandung, KAHMI Banten, LPA Kabupaten Serang, Pengurus Besar Al-Hairiyah, Lembaga Kesehatan Al-Hairiyah, dan APMBI Provinsi Banten. Pengalaman kerjanya sebagai Direktur PT Tirta Daya Laut Usaha Mandiri, Direktur Utama PT Rahima Berkah Pitu, Direktur PT Bima Kreasi Utama Laut. Baik, itu tadi biodata dari kedua pemateri kita yang sangat luar biasa. Oke, kita lanjutkan kembali pemaparan dari pemateri pertama ya. Sebelumnya saya ingin memaparkan beberapa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Forum ilmiah ini sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang kita akan dapatkan. Informasi akan lebih dipahami jika kita diskusikannya dengan cara yang efektif. Sehingga kita semua hadirin yang berbahagia di sore hari ini bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Oke, baiklah sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu ketentuan acara inti ini, yakni 1.
penyampaian materi untuk setiap pembicara ataupun pemateri kita beri waktu 30 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak boleh melakukan interupsi atau memotong pembicaraan. Ketiga, seksi tanya-jawab akan dibuka setelah kedua pembicara memaparkan materinya. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita simak pemateri pertama kita, yakni dosen pembimbing kita, Bapak Supriyadi Eskom MM. Pembicara kita yang pertama, yang terhormat, Bapak Supriyadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan waktu untuk saya memaparkan materi di awal. Yang saya hormati Ibu Titin Halawiyah, senior saya, dan juga sama-sama kita di Pengurus Besar Al-Khairiyah. Assalamualaikum Teh, sehat ya? Oke, teman-teman semuanya, ketua panitia dan para panitia yang sudah alhamdulillah sampai sekarang ini sudah mempersiapkan tentang seminar Pancasila yang kaitannya sangat menarik karena pembahasannya ini berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Saya sudah menyiapkan materi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga saja materi yang akan saya sampaikan ini bisa kawan-kawan telaah dan juga ilmunya supaya bisa bermanfaat buat teman-teman. Sebentar saya sharing terlebih dahulu. Saya akan bahas kaitannya dengan ekonomi Pancasila. Sudah terlihat belum? Di sini? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Pembahasan yang kaitannya dengan ekonomi Pancasila dan sumber daya manusia yang unggul. Kawan-kawan semuanya perlu diketahui bahwa pendiri bangsa kita ini membangun negara Republik Indonesia dengan prinsip-prinsip keadilan. Bung Karno menyatakan bahwa kalau kita mau Indonesia merdeka, maka semua rakyatnya harus sejahtera. Hidup dalam kesejahteraan merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi. Bung Karno dalam kalimatnya pada pidato 1 Juni 1945. Lantas sama juga dengan Muhammad Hatta atau Bung Hatta bahwa menciptakan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang memuat dan berisi kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan. Menurut Bung Hatta dalam pidatonya di tahun 1979, bahwa kedua bapak pendiri bangsa Indonesia ini menyatakan bahwa ada kalimat kesejahteraan. Maka kesejahteraan ini pada prinsipnya berkorelasi dengan sebuah tatanan ekonomi negara dan juga persiapan untuk menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni, yang unggul, dan juga berkarakter Pancasila. Nah, oleh karena itu, saya akan membahas tentang bagaimana prinsip ekonomi Pancasila. Menurut Arif Budimanta, ya, bahwa sistem pengaturan hubungan antar negara dan warga negara yang ditunjukkan untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, maka memperkuat persatuan nasional melalui sebuah proses usaha bersama atau gotong royong, dengan melaksanakan distribusi akses ekonomi berkeadilan dan bagi seluruh warga negara yang dilandasi oleh nilai-nilai etik pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa jelas di sini ekonomi merupakan pilar dari penopang sebuah rule model yang didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya slide yang ini akan saya jelaskan terkait dengan pilar perwujudan ekonomi Pancasila. Yaitu satu, bagaimana Pancasila ini menjadi sebuah pemahaman ideologi yang juga teman-teman harus terapkan di dalam sisi-sisi nilai ekonomi dan juga sumber daya, persiapan sumber daya manusia. Salah satunya adalah satu, pembangunan ekonomi yang bertoleransi pada keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945
Yang kedua adalah memenuhkan hak sosial rakyat. Yang ketiga, kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara. Oke, sebentar. Dan kemudian juga sama bahwa pada prinsipnya kesejahteraan itu harus dimajukan, pemerataan pembangunan dan juga persatuan bangsa. Dalam hal mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945, maka ada pilar-pilar perwujudan ekonomi Pancasila, yaitu ekonomi Pancasila sebagai ruh ekonomi konstitusi dan juga tidak anti terhadap pasar. Dan kemudian negara juga harus hadir dalam mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah dan terlemahkan. Corak ekonomi Pancasila ini kita bagi menjadi 3, yaitu fiskal, moneter, dan real. Menciptakan lapangan pekerjaan ini merupakan sebuah salah satu upaya bagaimana kesejahteraan masyarakat atau bangsa Indonesia harus terciptakan melalui SDM-SDM yang mumpuni untuk mengisi kekosongan di dalam lapangan pekerjaan. Kemudian keadilan dan kemakmuran, ya. Ada bahagia, ada kesejahteraan dan kemerdekaan. Ini adalah nilai-nilai dasar yang kita ungkapkan di dalam nilai Pancasila. Nah, selanjutnya, tolong nanti panitia kalau ada yang bersuara nanti tolong di-mute aja ya, supaya tidak mengganggu. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Yang ketiga, kita pahami bahwa 3 corak ekonomi Pancasila. Satu adalah ekonomi Pancasila sebagai ruh dari ekonomi konstitusi. Tidak anti pasar, ya. Yang kedua, yang ketiga, negara perlu hadir untuk mendorong dan menopang pelaku pasar yang lemah, yang terlemahkan. Yang kelima adalah 5 pilar mewujudkan ekonomi Pancasila. Apa saja? 1, pembangunan ekonomi yang berorientasi terhadap keadilan, kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, persatuan bangsa. Yang kelima adalah pemenuhan hak sosial rakyat. Kita tahu bahwa negara kita ini masuk dalam negara yang ekonominya juga terbesar di dunia. Salah satu penopang dari ekonomi tersebut adalah banyaknya ekspor yang kita lakukan untuk kebutuhan negara-negara lain. Dan juga kita juga harus membatasi impor dari negara-negara luar. Karena pada dasarnya negara Republik Indonesia ini merupakan negara yang kaya raya, negara maritim, negara agraria, ya sewajarnya bahwa penopang ekonomi harus bercorakkan kepada ekonomi Pancasila. Sesuai dengan konstitusi kita, bahwa ekonomi Pancasila itu merupakan ruh dari ekonomi konstitusi. Nah, ini komitmen dari negara dalam ekonomi Pancasila. 1, kita tahu bahwa kita mempunyai pasar ekonomi secara luas, baik itu market internasional maupun market di dalam negeri. Oleh karena itu, pasar itu harus bersikap adil. Ya. Kemudian yang kedua, kesejahteraan akses untuk kehidupan atau penghidupan yang lebih baik. Masyarakat membutuhkan kepastian terkait ekonomi, baik untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan atau menciptakan roda ekonomi yang lebih baik, ya. Kualitas pendidikan dan juga kesehatan dalam peningkatan kualitas hidup pun harus ditopang oleh komitmen negara dalam Pancasila. Terus yang keempat adalah penurunan tingkat ketimpangan. Jangan sampai ada misalkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Atau misalkan contohnya ada satu kota yang begitu besar industrinya, tetapi begitu juga banyak penganggurannya. Nah, ini yang harus teman-teman pahami bahwa komitmen negara atau pemerintah harus ada di dalam sebuah peningkatan ekonomi dalam skala besar maupun skala kecil. Yang kelima adalah penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Tentu dengan adanya ekonomi yang berkesinambungan, yang adil, maka tingkat kemiskinan pun harus bisa diturunkan. Tingkat pengangguran harus bisa ditekan. Oleh karena itu, pemerintah atau dalam hal ini negara harus menjamin sektor-sektor ekonomi untuk meningkatkan
laju pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Nah, apa kaitannya Pancasila dengan ekonomi? Ini salah satunya. Jadi di sila pertama kita tahu bahwa operasionalisasi ekonomi Pancasila itu ya menurut sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu memberikan pendasaran akan pentingnya spirit ya testik yang juga menekankan etika dan moral bangsa dalam perekonomian. Dengan kata lain ya perekonomian harus memiliki landasan etis dan pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu ekonomi Pancasila digagas untuk dibangun berdasarkan pertimbangan ekonomi dan juga etika religius. Ya, dengan demikian ekonomi Pancasila niscaya nilai-nilai kebaikan, kedermawaan serta hukum sipil akan tegak untuk menindaklanjuti ketidakadilan. Maka ketuhanan yang Maha Esa didasarkan atas nilai-nilai spirit keagamaan bahwa kita tahu kita saling menolong, kita saling membantu satu sama lain dalam hal apapun termasuk dalam perekonomian. Terus ekonomi Pancasila juga tidak bersifat material semata, tetapi ekonomi Pancasila itu juga tidak hanya mementingkan kesejahteraan individu, melainkan kemajuan kesejahteraan bersama. Basis materialnya itu dapat dimanfaatkan untuk memajukan kepentingan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Contoh misalkan begini, di mata kuliah Pancasila dan anti korupsi, kita sering bicara tentang integritas. Apa itu integritas? Hal-hal yang memang harus dimiliki oleh para rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, akan artinya sebuah komitmen bersama untuk menolak hal-hal yang buruk. Salah satu contohnya adalah korupsi dan nepotisme. Ya. Terus yang kedua masalah etos kerja. Etos kerja adalah semangat atau spirit bangsa Indonesia yang didasari atas kerjasama dan kemudian semangat dan juga spirit untuk membangun bangsa yang lebih besar lagi. Dan yang terakhir adalah gotong royong. Gotong royong merupakan sebuah prinsip budaya kita, budaya Republik Indonesia, masyarakat Indonesia bisa saling bantu satu sama lain untuk memikul beban menjadi lebih ringan lagi. Dan gotong royong ini tidak boleh kita lupakan karena pada prinsipnya gotong royong merupakan sebuah aset bangsa Indonesia. Jadi kalau dibilang trisila dalam Pancasila itu adalah gotong royong. Nah, yang sila kedua, operasionalisasi ekonomi Pancasila, yaitu sebagai konsekuensi logis dari sila pertama. Jadi sila kedua itu menekankan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi itu tidak hanya sebatas mengejar prestasi, ya, melainkan penilaian secara materi, tetapi juga orientasinya pada keadilan, berkeadilan, kemajuan peradaban manusia Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan kualitas hidup manusia itu bisa diakses yang adil dan berkesempatan dan harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pembangunannya itu harus merata. Tidak boleh ada sisi lain ketika sila kedua yang menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya tentunya ini menjadi batasan bahwa komitmen negara ya dalam pembangunan itu harus merata. Dari Sabang sampai Merauke, pemerintah harus mempersiapkan bagaimana supaya masyarakat itu bisa mendapatkan barang, produk, ya kan, kemudian material yang juga senantiasa harus dipakai oleh masyarakat tersebut. Dalam pembangunan ekonomi itu tidak boleh timpang. Artinya hanya di Jawa saja yang kemudian ekonominya bagus, tidak. Tetapi kita harus mempersiapkan bagaimana Indonesia itu yang dari satu pulau dengan pulau yang lainnya harus bisa bersentuhan dalam pembangunan ekonomi. Tentu teman-teman tahu bahwa IKN itu akan dibangun di Kalimantan dalam rangka untuk membuat sebuah peradaban baru, yaitu peradaban bagaimana pemerataan secara dampak ekonominya tidak hanya sentralistis di Pulau Jawa, tetapi di Kalimantan, di wilayah timur, di wilayah tengah, itu semuanya bisa sama rata. Nah, kemudian kita akan bahas tentang sila ketiga. Oke? Jadi sila ketiga yang kaitannya dengan persatuan Indonesia. Ekonomi Pancasila itu digagas untuk mempersatukan bangsa. Dulu, zaman kerajaan,
Mereka semua melakukan sebuah perdagangan, ya, kerjasama antara kerajaan satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh misalkan kerajaan Banten, ya, kemudian dia bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan yang lain dalam rangka untuk membuat sebuah pembangunan ekonomi di kerajaannya. Tetapi sekarang sudah berbeda, karena kita sudah menganut sebuah nation atau negara yang menjadi negara pemersatu. Tidak ada lagi orang yang menguasai tanah, ya, perorangan, tetapi negara menguasai seluruh kekayaan di dalamnya. Nah, oleh karena itu, rasa dari persatuan ini harus dikembangkan dalam sebuah kebijakan ekonomi yang harus semangatnya adalah persatuan. Maka kebijakan itu harus mencirikan ekonomi Pancasila. Dengan demikian, regulasi, peraturan, pemerintah itu juga harus berdaulat terhadap ekonomi nasional. Tidak boleh misalkan ada aturan-aturan yang menyusahkan bagi orang-orang yang ingin berusaha. Coba bayangkan, kalau ada perusahaan luar masuk ke Indonesia, itu dimudahkan. Karena mereka bawa uang begitu banyak. Tetapi pengusaha-pengusaha nasional, lokal maupun daerah, itu dipersulit. Nah, ini tidak ada korelasinya. Ketika perizinan-perizinan disulit, karena ingin membangun sebuah usaha di suatu daerah, mereka dikasih karpet merah yang dari luar, tetapi yang dari nasional di dalamnya malah dipersulit. Tidak boleh seperti itu, tetapi kita juga harus membuat sebuah tatanan regulasi, ya, yang untuk mempermudah sebuah investasi yang besar masuk ke Indonesia. Tetapi ada tetapinya. Tentu regulasi pun harus didasari dengan nilai-nilai keadilan. Jadi jangan sampai nanti persatuan ini, ya, yang kaitannya dengan sila ketiga itu hanya cuma membuat aturan-aturan pemerintah yang tidak relevansinya dengan dukungan moral ataupun dukungan supporting sistem ekonomi kepada bangsanya sendiri. Nah, selanjutnya, ya, ini sila keempat. Sila keempat menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu menekankan mekanisme kerja perekonomian yang mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan individu. Ya. Selain itu, sistem demokrasi ekonomi juga harus mampu menciptakan kondisi kehidupan yang layak bagi seluruh warga. Dengan demikian, pemerintah harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan kelayakan hidup masyarakat. Nah, oleh karena itu, ya, teman-teman paham sila keempat ini merupakan sebuah tatanan bahwa manusia itu tidak boleh juga menguasai dalam satu hal bidang ekonomi. Contoh misalkan ada satu orang yang dia menguasai industri yang begitu besar, contoh tambang dan lain-lain, dia kuasai, dia keruk sumber daya alamnya, tetapi untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itu sudah menyalahi agenda besar terkait dengan Pancasila. Secara ekonomi Pancasila, orang boleh-boleh saja, tetapi seharusnya ada kesejahteraan yang berdampak terhadap masyarakat-masyarakat. Jangan sampai nanti kita melihat bahwa Indonesia itu hanya dimanfaatkan sumber daya alamnya, ya, manusianya tidak dipakai. Itu salah. Harusnya antara kedua sumber daya alam dan manusia itu saling berkaitan. Karena kita punya banyak sumber daya alam, maka sumber daya manusia yang kompeten dan unggul ini harus kita jadikan salah satu perangkat untuk mendukung bagaimana pengelolaan sumber daya alam kita ini bisa kita olah sendiri secara mandiri dan kemudian kita berdaulat di negara kita sendiri. Jangan sampai nanti negara lain memanfaatkan apa yang dijadikan perampokan besar-besaran secara terang-terangan. Contoh yang kita udah tahu, Freeport dulu sebelum era-era tahun 1960-an, mereka besar-besaran merampok semua tambang-tambang yang ada di Papua. Tapi apa nyatanya? Orang Papua tidak merasakan apa yang menjadi bagian dari kepemilikan mereka. Orang Papua hanya bisa melihat saja kondisi bagaimana tambang-tambangnya dihancurkan, ya, kemudian dikeruk habis-habisan oleh negara asing, dan kemudian kita negara Indonesia hanya cuma diberikan sektor pendapatan bagi hasil atau pajak. Oleh karena itu ini jangan sampai terulang kembali bahwa aset-aset sumber daya alam kita ini dikeruk habis-habisan oleh pemerintah luar atau negara luar dan kemudian kita hanya jadi penonton di negara sendiri.
Nah, ini teman-teman ya, kalau misalkan kita tahu bahwa UMKM itu menjadi salah satu barometer tulang punggung perekonomian Indonesia. Indonesia itu ya dalam pasar domestik bruto atau misalkan PDB, kita tahu nilai produk-produk UMKM nasional kita ini sangat signifikan. Salah satunya itu masuk dalam 57,8%. Dan jumlah tenaga kerja yang digarap atau diserap oleh UMKM ya itu mencapai 97,2%. Jadi total penyerapan tenaga kerjanya luar biasa skala nasional. Nah, terus kemudian UMKM di Indonesia itu juga memiliki peran penting yang optimal dalam tenaga kerja dan kinerja ekspor maupun impor dari kontribusi 15%. Sedangkan di India atau di Jerman, sektor UMKM-nya berkontribusi sekitar 40% sampai 55,9% terhadap total nilai ekspor. Jadi kita dalam tenaga kerja SDM yang terserap dalam UMKM di Indonesia itu sangat besar sekali pencapaiannya. Selain UMKM, industrial juga sangat penting sebagai dasar penyerapan tenaga kerja. Nah, Bung Hatta, kita tahu Bung Hatta ini merupakan bapak perekonomian Indonesia. Bung Hatta juga sama, beliau adalah pendiri dan penggagas tentang perekonomian nasional yang kita sebut dengan koperasi. Sebelum ada PT atau CV, dulu bangsa kita itu senantiasa mengadopsi dari ekonomi terapan bangsa luar. Contoh, koperasi itu juga tidak hadir ujuk-ujuk di Indonesia. Koperasi itu di dunia juga sudah ada, terutama di Eropa. Di Eropa, koperasi sudah menjadi salah satu perekonomian dari hal yang kecil sampai hingga perdagangan internasional kerjasama. Tentu Indonesia juga menjadi sebuah negara yang besar yang bisa mengelola aset-aset negara. Nah, kita tahu ya ini tentang perkoperasian akan saya ulas. Satu, bahwa regulasi dan koordinasi terkait dengan koperasi ini ya harus mempunyai sinkronisasi atas kebijakan di antara kelembagaan ya. Terus kemudian sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah itu juga harus sinkron. Yang kedua, kita memang keterlambatan koperasi dalam mengadopsi sistem IT. Jadi di Indonesia koperasi itu lambat dalam mengadopsi information technology, baik di dalam manajemen maupun pelayanan. Masih tradisional, pembukuannya juga biasa, tidak mengadopsi era-era yang modernisasi, sekarang sudah memanfaatkan dunia digital. Yang ketiga, intervensi atau sokongan pemerintah yang tidak konsisten. Kadang-kadang ya, kalau koperasi ini kadang-kadang suka dijadikan sebagai lembaga yang tidak seperti perusahaan besar yang menyumbangkan investasi yang besar. Tetapi jangan lupa, koperasi di Indonesia itu luar biasa untuk menyumbangkan perannya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu contohnya misalkan harusnya pemerintah itu konsisten misalkan. Jadi kalau misalkan koperasi ini punya program misalkan KUR ya, kredit usaha rakyat, jadi diberikanlah kewenangan terhadap koperasi simpan pinjam untuk dilakukan pinjaman terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dengan pengembangan KUR tersebut, maka terapan ekonomi di Indonesia pasti akan akan cepat berkembang. Nah, ini kan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Oke, yang keempat adalah kurangnya pengawasan koperasi. Kita tahu koperasi sekarang sudah mulai tertinggal, tapi koperasi juga tidak hilang dari negara kita karena koperasi adalah lembaga ya core lembaga bisnis yang diawali sebelum adanya perusahaan yang terbaru, contoh kayak PT ataupun CV. Dan kemudian yang kelima, SDM yang kurang memadai ya. Jadi tingkat pendidikan pengurusannya rendah, terus pengelolaannya seringkali diambil oleh pihak-pihak yang belum berpengalaman, jadi koperasi dalam kewirausahanya semakin terbelakang. Yang keenam, kurangnya partisipasi anggota. Jadi koperasi sudah mulai ditinggalkan oleh anggota-anggotanya karena sebetulnya koperasi ini menjadi barometer pembangunan Indonesia dalam perekonomian. Karena koperasi itu bukan bersifat kapitalis. Koperasi itu kepemilikannya bersama.
Karena bersama, oleh karena itu pendiriannya, pengelolaannya itu dari rakyat untuk rakyat. Jadi sehingga tidak seperti perusahaan PT atau CV yang kemudian siapa pemodalnya, dia yang akan mendapatkan yang lebih besar. Nah, ini akan kita bahas yang terakhir adalah sila kelima. Di dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini merupakan hasil pencapaian dari tahapan 4 sila ya lainnya yang menuju keadilan sosial. Pada prinsipnya, dasar-dasar prinsip ekonomi Pancasila itu digagas untuk memberikan pemerataan pembangunan, mendorong terciptanya emansipasi sosial, ya keadilan, yaitu keadilan adalah nilai universal kemanusiaan. Dalam konteks ini juga setiap warga negara Indonesia itu harus mendapatkan kesempatan terbuka untuk kesejahteraannya. Bersama, tidak kemudian nanti nilai-nilai ekonomi Pancasila ini menyalahi beberapa hal yang kaitannya keadilan sosial. Nilai Pancasila itu dari sila pertama sampai kelima itu luar biasa diberikan pemahamannya oleh founding father kita ya, Bung Karno dan Bung Hatta dalam hal ini bagaimana menciptakan sebuah keadilan sosial. Tapi kalau menurut saya hari ini konteks pemerintah dalam menyatakan merealisasikan sila kelima ini cukup berat. Belum semuanya berkeadilan menurut saya. Ketika ketimpangan ekonomi ya yang dibangun dalam konteks pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ini nggak gampang karena kita ini pemerintah ini memikirkan bukan hanya cuma beberapa golongan daerah atau misalkan hanya beberapa investasi yang terus dikembangkan, tetapi rakyatnya yang di dalamnya cukup miskin atau misalkan tidak berkecukupan secara ekonomi. Ini tantangan besar bagi pemerintah untuk merealisasikan sila kelima. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini menjadi hal yang sangat menarik ketika kita bicara bahwa ekonomi dunia hari ini menjadi menjadi salah satu tolak ukurnya adalah Indonesia. Kemarin G20 yang bertepatan dengan dengan tamunya datang ke Indonesia dan tuan rumahnya ada di Indonesia, ini merupakan sebuah kebangkitan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah kita Indonesia. G20 melakukan upaya-upaya bagaimana negara Republik Indonesia ini coba mengedepankan potensi-potensi besar secara ekonomi. Salah satu contohnya begini, teman-teman. Teman-teman tahu di Eropa sana bahwa kebutuhan yang namanya minyak goreng yang kita sebut bahan bakunya itu mentahnya adalah kelapa sawit, itu semua itu diekspor dari Indonesia. Ketika diekspor dari Indonesia, maka kebutuhan Eropa akan kelapa sawit atau bahan baku mentah itu sangat luar biasa. Kita punya sumber daya alam yang bisa diolah, yang diolah oleh siapa? Oleh kita sendiri. Sehingga apa? Presiden Jokowi itu marah sekali dengan para pengusaha-pengusaha yang mengekspor bahan mentah kelapa sawit ke Eropa. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita akan rugi kalau kita hanya mengekspor bahan baku mentah. Coba kalau kita mengekspor bahan baku matang seperti minyak goreng yang sudah kita olah terus kita kirim ke sana. Berapa jumlah UMKM perusahaan yang akan hidup di sana? Tapi karena memang ekonomi itu juga harus berkelanjutan, maka Republik kita ini harus siap untuk untuk bersaing dengan negara-negara lainnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, 2023 ini akan menjadi potensi bagaimana negara kita ini akan besar ataupun terpuruk. Tergantung bagaimana nanti sisi pemerintah, sisi dari kita sebagai anak muda untuk menyikapi hal-hal tersebut. Sekarang anak muda sudah punya potensi di era revolusi industri 4.0. Apa potensi yang bisa dikembangkan? Era digital ini salah satunya adalah momentum di mana teman-teman yang muda-muda ini sudah harus melakukan progres, membangun sebuah produk, membangun sebuah unit usaha yang kaitannya dengan apa? Yang kaitannya dengan dunia digital. Ya, ini potensi besar terutama mahasiswa Unival yang harus dikembangkan potensi-potensi yang sangat luar biasa ini untuk kemajuan bagaimana pembangunan di Kota Cilegon, di Provinsi Banten atau mengisi kekosongan sumber daya manusia di
Indonesia. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya berharap banyak ya dengan adanya kegiatan ini yang kaitannya dengan apa? Yang kaitannya dengan seminar online, terus kemudian kawan-kawan mengikuti pelatihan-pelatihan, ini menjadi sebuah masukan yang baik dan bagus untuk kita bisa sharing knowledge, pemahaman dari pihak luar, profesional, dan lain-lainnya, bisa kita diskusikan di sini. Cilegon ini menjadi kota industri, kota yang sangat luar biasa, banyak perusahaan modal asing yang ada di Cilegon, tapi kita lupa bahwa kita juga di Cilegon ini menjadi orang yang harus bisa menciptakan peluang, tidak menjadi penonton dan kemudian kita hanya menggerutu saja bahwa ternyata susah ya kerja di Cilegon, harus bisa begini. Nah, inilah kompetensi yang harus diciptakan pasarnya oleh kita sendiri. Jangan berpaku terhadap sumber daya manusia yang kemudian kita selalu berpikir bahwa kita itu kerja, tetapi kita juga harus mampu untuk menciptakan peluang-peluang usaha atau pekerjaan bagi orang lain. Oleh karena itu, Pancasila ini merupakan sebuah landasan teoritis, ya, kemudian landasan nilai-nilai pemikiran yang didasari salah satu adalah pemikiran-pemikiran tentang ekonomi. Baik itu misalkan pandangan politik, ya, keberpihakan terhadap bangsanya, terhadap masyarakat di dalamnya, atau nilai-nilai Pancasila yang didasarkan atas nilai-nilai ekonomi. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya kawan-kawan. Jadi saya materinya nanti akan saya share ke Zoom ini dan nanti kita akan berdiskusi panjang kaitan dengan bagaimana persiapan tentang ekonomi dan juga peran aktif sumber daya manusia dalam mengisi revolusi industri atau mengisi pembangunan di Kota Cilegon. Sangat menarik, nanti mungkin akan diisi lagi pemateri kedua yang lebih menarik lagi daripada apa yang saya sampaikan. Jadi nanti kita banyak diskusi untuk tanya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dosen Bapak Supriyadi Skom MM. Oke, pemaparannya sungguh luar biasa menarik ya, terutama mengenai UMKM. Karena saya sangat setuju UMKM itu jadi setiap orang, setiap masyarakat, baik di Kota Cilegon maupun di luar Kota Cilegon, itu penting mendorong masyarakat Indonesia untuk supaya mengembangkan potensi membangun sebuah usaha bisnis UMKM, ya. Membangun sebuah ide inovasi supaya kita tidak terpaku utamanya hanya kerja gitu, prioritasnya hanya kerja. Jadi kita ada usaha sampingan, bisnis sampingan untuk mendorong lebih banyak cuan ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ini pemateri selanjutnya langsung saja untuk Ibu Hajah Titin SPD, MPD, kami persilahkan. Oke. Suaranya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya saya langsung aja untuk memberikan materi terkait ekonomi Pancasila. Kenapa saya juga tertarik dengan materi ini? Karena materi ini juga saya sebagai dosen di Unival, mata kuliah perekonomian Indonesia. Kembali kepada, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia webinar UMKM Seminar Pancasila atas kesempatan bisa memberi misi materi di sini. Yang kedua, saya terima kasih yang saya hormati rekan, teman, juga sama-sama di kepengurusan PB Al-Khairiyah, Kang Yadi, yang saya hormati teman-teman peserta webinar UMKM Seminar Pancasila.
Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kedua, selawat dan salam marilah kita sama-sama panjatkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, saya ingin langsung saja memberikan materi tentang ekonomi Pancasila ini. Ekonomi Pancasila ini sebenarnya sistem perekonomian yang sudah didasarkan pada sila-sila dalam Pancasila. Istilah ekonomi Pancasila ini sebenarnya mulai muncul sekitar tahun 67 dalam sebuah artikel Dr. Emil Salim. Ketika itu belum begitu jelas apa yang dimaksud dengan istilah itu. Namun pencetusnya waktu itu ada Dr. Emil Salim yang dalam sebuah artikelnya itu membuat beberapa pihak mengatakan, oh iya aja, benar juga ada ekonomi Pancasila. Substansinya, ekonomi Pancasila itulah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi setelah mengalami kalau kan dalam perekonomian, dalam sistem perekonomian itu ada 3. Pertama, perekonomian kapitalis, yang semua dasarnya itu adalah pasar. Yang kedua itu sistem ekonomi sosialis. Yang kedua ini bagaimana negara mengontrol perekonomian suatu bangsa. Baik harga maupun pergerakannya. Nah, yang ketiga ini adalah sistem ekonomi campuran. Kalau sistem ekonomi campuran ini di Indonesia, diadopsi di Indonesia itu menjadi namanya sistem ekonomi Pancasila atau ekonomi Pancasila. Jadi ketika ekonomi Pancasila ini satu sisi pasar juga punya satu sisi pasar punya kontribusi terhadap perekonomian, sisi lain negara ikut campur tangan dalam sistem perekonomian di Indonesia. Sistem perekonomian di Indonesia, sistem campuran ini, itu kita bisa lihat ekonomi Pancasila ini, bagaimana negara mengendalikan pasar. Contoh, beberapa harga-harga pasar, harga-harga sembako itu negara turut campur tangan. Misal mungkin teman-teman pernah lihat ketika misalkan harga daging melambung tinggi ketika menjelang Lebaran, negara campur tangan, misal dengan cara membuka pasar murah atau menekan. Salah satu contohnya lagi adalah dengan adanya subsidi. Subsidi itu adalah salah satu campur tangan negara dalam mengendalikan harga atau mengendalikan pasar. Nah, ini adalah bagian daripada sistem ekonomi campuran atau kita kenal dengan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini atau semua sistem ekonomi ini targetnya apa? Targetnya adalah kesejahteraan, kemakmuran, atau kalau mungkin di Pancasila itu adalah endingnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa lihat juga sistem ekonomi Pancasila itu di pasal 33 perekonomian didasarkan atas asas kekeluargaan. Di atas kekeluargaan ini mungkin teman-teman tadi pemari pertama juga sudah menjelaskan tentang koperasi. Jadi kalau koperasi itu bangun ekonomi, salah satu bangun ekonomi itu ada berapa? Ada perseroan terbatas, ada BUMN atau BUMN itu adalah perusahaan yang dikelola oleh negara. Yang ketiga adalah bangun ekonomi kita itu adalah atas dasar kekeluargaan yaitu koperasi. Nah, koperasi ini pengendaliannya, pengaturannya itu dikuasai oleh anggota. Jadi kalau kayak perseroan itu ada komisaris, ada direksi. Kalau koperasi itu ketua dan anggota. Jadi
anggota inilah yang menentukan arah dan keuntungan dan labanya itu ditentukan juga oleh anggota, pengurus dan anggota. Nah, kita mulai ini mungkin saya secara sederhananya mengatakan seperti itu. Nah, kita bisa membaca sekarang perekonomian Indonesia hari ini apakah masih dengan sistem perekonomian campuran ini yang sering kita sebut adalah sistem ekonomi Pancasila ini. Ini mengandung nilai-nilai yang menjadi cita-cita besar pendiri bangsa kita, yaitu Soekarno dan Hatta, atau apalagi ya yang menginginkan adanya koperasi. Harapannya semuanya ending di akhir adalah bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebenarnya hampir semua negara, perekonomian baik negara yang melakukan pilihan ekonomi kapitalis atau liberal atau ekonomi sosialis, bagaimana negara mencekram, mengatur harga, pendistribuan dan lain-lainnya, itu tujuannya adalah tingkat kemakmuran sebuah negara. Jadi rakyat itu makmur, negara makmur, rakyat juga bahagia. Nah, namun banyak teori yang menyatakan, salah satunya juga teori Keynes, tingkat kemakmuran suatu negara bukan hanya diukur dari pendapatan per kapita yang menjadi tolak ukur. Ada juga tolak ukurnya itu pendistribusian pendapatan. Kalau bagaimana zaman Orde Baru mengatakan kita melakukan pertumbuhan ekonomi, tapi juga ada pemerataan ekonomi. Jadi bagaimana didorong perekonomian itu tumbuh, seperti halnya kita pernah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 2 digit, tapi juga negara juga melalui sistem ekonomi Pancasila itu punya andil untuk pendistribusian pendapatan. Pendistribusian pendapatan ini itu menurut Bank Dunia, ada teori Bank Dunia bahwa pendistribusian ada tiga trap. Yang pertama adalah bagaimana rasio tinggi, sedang dan rendah. Rendahnya ini adalah 40%, sedangnya 40% dan tingginya adalah 20%. Sehingga ini menurut Bank Dunia pendistribusian pendapatan yang baik. Kalau melebihi dari itu artinya ada pendistribusian yang kurang baik. Nah, itu juga yang diadopsi oleh negara kita, negara Republik Indonesia, bahwa kita bukan hanya targetnya ekonomi Pancasila ini bukan hanya targetnya adalah pertumbuhan, tapi pemerataan. Pemerataan di sini bagaimana masyarakat kelas menengah itu jangan sampai lebih dari 40%, masyarakat tinggi itu jangan lebih dari pendapatannya lebih dari 20%, dan yang rendah itu jangan lebih dari 40%. Nah, inilah indikator distribusi pendapatan yang sehat atau untuk perekonomian suatu negara mengadu perekonomian campuran. Mungkin itu saja. Saya sebenarnya lagi sedikit ada tamu. Seterusnya bisa kita diskusikan bersama, dan setelah ini bisa sambil saya sambil jalan juga nggak apa-apa kali ya. Saya serahkan ke Mbak Feni yang sebagai moderator yang menjalankan kita buka sesi tanya jawab. Itu aja kali ya Mbak Feni. Kang Yadi. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hajah Titin Kolawia, SPD, MPD, atas pemaparannya. Oke, baik. Sesi selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Yang insya Allah budget pertama kita akan buka 3 sesi pertanyaan. 1 pertanyaan kita buka dari sekarang. Silakan. Oke, sebelum peserta yang ingin bertanya, disilahkan untuk menyebutkan identitas terlebih dahulu ya. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, silakan dari para peserta. Bila mana ada yang ingin bertanya, silakan on kamera, on audio. Baik, silakan. Izin bertanya. Baik, silakan. Ibu Ati ya. Ibu Ati bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati dari kelas 1B. Izin bertanya Bapak Supriyadi, Bapak dosen. Bagaimana kemajuan penerapan nilai-nilai Pancasila bagi UMKM di era digitalisasi sekarang ini? Dan juga bagaimana perkembangannya di Kota Cilegon, Bapak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung wabarakatuh. dijawab atau gimana? Ya, baik Pak. Waktunya kita persilahkan. Oke, Silakan. baik. Langsung saya jawab ya. Jadi penerapan nilai-nilai Pancasila terkait UMKM ini juga relevansinya di Kota Cilegon itu sangat penting. Karena bagaimanapun penopang industri besar itu salah satu dampaknya terhadap masyarakat adalah pemberdayaan terhadap sisi-sisi lain ekonomi kecilnya. Jadi ada ekonomi makro dan mikro di dalam satu konteks ekonomi di Indonesia. Ekonomi makronya yaitu bagaimana perdagangan besar yang dilakukan komponennya ada industri-industri besar ataupun pemerintah dalam hal ini misalkan ekspor maupun impor. Ya. Di Cilegon bagaimana Pak? Kalau di Cilegon rasanya UMKM di Cilegon juga cukup menarik ya, banyak betul, tetapi kadang-kadang ya. Kalau kita lihat bagaimana potensi pemerintah untuk memberdaya gunakan UMKM sebagai kebutuhan penopang ekonomi di Cilegon, ya itu pemerintah harus mengupayakan supaya UMKM di Kota Cilegon ini terus dibina, terus dimajukan, terus di-upgrade, terutama sekarang pemanfaatan dunia digitalisasi. Kebanyakan, mohon maaf, para pelaku UMKM itu kebanyakan sekarang kalau istilahnya diperkenalkan dengan dunia digital itu agak gaptek ya. Kenapa? Karena pemerintah pun kadang-kala mensosialisasikan tentang dunia digital ini nggak menyeluruh. Harusnya diberikanlah potensi-potensi pengembangan dan pembinaan terhadap dunia UMKM melalui digitalisasi. Produk-produk UMKM dijual kerjasama dengan marketplace ya. Jadi sekarang itu kan dunianya sudah berubah. Orang tidak lagi sekarang misalkan ke mall, ke toko-toko untuk belanja, tetapi bisa memanfaatkan marketplace ini sebagai metode untuk apa? Untuk dagang. Jadi kalau misalkan UMKM kita ini dibangun, dibina dengan sungguh-sungguh, rasanya bisa berdampingan dengan industri besar yang ada di Kota Cilegon. Industri itu juga kan bisa saling menguatkan dan juga bisa saling simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain. Belum tentu misalkan ada pabrik yang besar sekelas Krakatau Steel ataupun Chandra Asri, mereka tidak membutuhkan produk-produk yang kecil. Biasanya mikro dan makro itu saling berhubungan. Jadi oleh karena itu
pemerintah itu sekarang sudah harus bisa menerapkan kolaborasi, ya, kolaborasi antara dunia digital dan kesempatan UMKM untuk mendunia. Jadi kalau sudah masuk digital, platformnya itu nggak cuma hanya orang Cilegon yang lihat, bahkan orang Eropa, orang Amerika itu bisa beli barang dari kota Cilegon. Contoh misalkan ada nih di Cilegon produk cangkul lokal yang katanya dibikin sama UMKM. Itu kalau misalkan ada orang Brazil atau orang Spanyol pengen bertani, beli cangkulnya di sini dan kemudian diekspor, itu kan bisa. Tetapi bagaimana mewujudkan supaya pemerintah menyediakan secara luas kesempatan untuk dibina UMKM-nya, ya. Jadi kalau UMKM nggak dibina, ya menurut saya itu sangat salah dan itu sangat fatal. Karena apa? UMKM itu salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran juga, ya. Jadi jangan sampai semua itu berpikir rebutannya ke dunia industri yang besar, tetapi UMKM itu bisa diisi untuk mengisi kekosongan sumber daya manusia yang ada di kota Cilegon. Kebayang nggak sih kalau UMKM di kota Cilegon itu banyak, ya, kebutuhan rekrutmen tenaga untuk UMKM-nya juga banyak, ya berarti itu juga turut menyumbang angka pengurangan pengangguran di kota Cilegon. Nah ini ya yang sangat menarik. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pemaparan dan penjelasannya. Baik. Sesi pertanyaan kedua, kita buka kembali. Silakan para peserta yang ingin bertanya, on kamera dan sebutkan identitasnya. Baik, silakan Pak Iwan. Baik, Mbak, terima kasih. Ya, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Menarik ini materinya Pak dosen Bu Titin ya. Jadi saya coba memahami dengan pemaparan yang disampaikan. Di sini saya coba izin diskusi dan bertanya mungkin ya. Ada poin di mana ini saya izin bertanya kepada, sebetulnya sudah saya catat di lampiran ini nih, di chat ya. Ini saya izin bertanya kepada Pak dosen dan Ibu, dalam pilar ekonomi Pancasila itu disebutkan negara hadir untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah atau yang terlemahkan ya tadi, yang bisa saya kutip itu. Nah, yang saya ingin tanyakan atau pendapat dari Bapak serta Ibu dengan kondisi ekonomi saat ini, di mana yang katanya Indonesia adalah negara kaya dengan sumber daya alamnya, peran pemerintah saat ini dalam mengambil atau membuat kebijakan itu sudah cukup adil atau belum, ataukah sudah sangat mendukung terutama kepada UMKM ya, terutama kepada usaha-usaha UMKM di Indonesia. Mungkin itu sih. Terima kasih. Baik, pertanyaannya terima kasih Bapak Iwan. Oke, mungkin yang ingin memaparkan dari Ibu Hajah Titin. Dipersilahkan Ibu. Mohon izin tolong diulangin lagi, tadi saya ke luar sebentar. Oke, baik. Baik, silakan Pak Iwan, mohon dibantu untuk mengulang kembali pertanyaannya ya. Terima kasih. Baik Bu. Ya Bu, tadi saya mengutip dari pemaparan Pak dosen ya, itu di mana dalam pilar ekonomi Pancasila itu disebutkan negara hadir untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah atau yang terlemahkan. Artinya peran pemerintah itu sangat penting dalam membangun perekonomian yang kaitannya dengan Pancasila. Nah, yang saya ingin tanyakan atau pendapat dari Ibu,
dengan ekonomi Indonesia saat ini, di mana yang katanya Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alamnya, peran pemerintah saat ini apakah dalam membuat kebijakan yang ada itu sudah cukup adil dan mendukung program-program terkait ekonomi Pancasila, terutama dalam bentuk usaha UMKM di Indonesia, Bu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kalau saya lihat dengan beberapa tahapan atau strategi Menteri Keuangan melakukan upaya seperti subsidi dialihkan, itu kan bagian juga strategi bahwa negara melakukan pengendalian terhadap pengendalian harga satu sisi, tapi juga orientasi pada kesejahteraan, keberpihakan kepada masyarakat yang lemah, yang tadi saya sebutkan bahwa menurut Bank Dunia itu harus posisi pemerataan itu harus di bawah yang paling rendahnya itu di bawah 40%. 40%, sedangnya harus di bawah 40%, yang paling punya pendapatan lebih juga harus di bawah 20%. Nah, sejauh mana saya juga apresiasi kepada teman-teman yang kemarin akhirnya juga pemerintah juga kita tidak siap MEA-nya ya, menolak MEA. MEA itu Masyarakat Ekonomi Asia, bahwa bukan karena masyarakat kita yang bukan tidak mau bisa bersaing dengan Asia, tapi dengan menandatangani MEA artinya pasar itu terbuka, negara memberikan ruang sebesar-besarnya kepada global untuk masuk ke wilayah Indonesia, baik tenaga kerja dan lain sebagainya. Artinya sejauh ini ada berapa mungkin yang kebijakan pemerintah yang kadang-kadang keberpihakan kepada kalau tadi 4 pilar, kita ini masih kurang maksimal ya. Karena kalau berbicara ekonomi Pancasila, orientasinya itu bukan pada pertumbuhan. Orientasinya itu adalah pemerataan. Pemerataan itu tadi itu menurut standar Bank Dunia, pemerataan dengan itu 40 harus kurang dari 40%, yang masyarakat di bawahnya, pendapatan bawahnya 40-40-20. Jadi sedangkan di Indonesia ini yang kelas ekonomi atasnya itu di atas 20%. Jadi kita masih belum menuju itu. Jadi targetnya untuk pemerataan itu spiritnya itu harus pemerataan. Jadi ekonomi Pancasila, atau kalau dunia itu menyebutnya ekonomi campuran. Kalau ekonomi campuran itu ekonomi yang didasarkan bukan hanya dikendalikan oleh pasar, harga dikendalikan oleh pasar, tapi juga negara turut campur dalam perekonomian di masyarakat tersebut. Dasarnya adalah pemerataan, bukan pada pertumbuhan. Itu, Pak. Terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih, Ibu. Cukup jelas. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Supriyadi. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya cukup menarik dan bagus nih ya, bahwa negara itu juga harus membangun sebuah pembangunan secara menyeluruh terkait dengan ekonomi. Kita tahu bahwa tahun 2019 ya, Indonesia baik itu juga dunia itu sedang tertimpa musibah, yaitu COVID-19, yang kemudian negara diuji oleh berbagai bentuk ujian, salah satunya adalah terkait ekonomi.
Jadi teman-teman harus memahami bahwa kaitan dengan perekonomian dunia, kita patut untuk berbesar hati, bangga terhadap Indonesia bahwa kita ini ternyata masuk dalam kategori 7 negara ekonomi terbesar di dunia. Ya, kemarin saya itu mendengarkan kaitan dengan catatan akhir tahun. Jadi waktu itu World Economic Outlook IMF ya tahun 2002 melaporkan bahwa sebetulnya PDB Indonesia itu mencapai sampai 4,2 triliun ya. Jadi 4.000 triliun yang berdasarkan dalam pendekatan untuk purchasing power parity ya. Jadi posisi Indonesia itu mengalahkan negara-negara besar, Brazil, Inggris, Prancis yang ekonominya juga mencapai sampai 3.700 triliun. Nah, oleh karena itu kita pun harus memahami ya. Sebentar. Sorry, kita lanjutkan lagi. Jadi terkait dengan pembangunan ekonomi yang sudah mencapai pada tahapan ini dalam era pandemi, kita bisa meningkatkan PDB kita dan kemudian kita bangkit dalam keterpurukan, tentu ini juga bisa harus saling menopang. Artinya begini, dampak yang paling sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang berdampak pada pandemi kemarin adalah basis usaha kecil ya. Jadi basis usaha kecil ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena pemerintah juga tidak concern terhadap pemulihan ekonomi secara merata, tapi cenderung kepada industri-industri besar yang kemudian banyak hengkang dari Indonesia, kemudian menutup perusahaannya karena kebijakan-kebijakan tadi, ya, kebijakan pemerintah yang memberlakukan terkait dengan pandemi COVID-19. Tetapi kemudian pemerintah punya formula atau solusi untuk membangkitkan kepercayaan terhadap dunia, baik itu melalui kegiatan G20 atau kegiatan tentang ekonomi investasi dan lain-lain. Oleh karena itu UMKM itu penting rasanya harus diperhatikan karena UMKM dasar-dasarnya sama seperti bagaimana pertumbuhan ekonomi dari sektor kecil menjadi sektor yang lebih besar lagi. Nah, ini pemerintah harus punya formula yang menarik. Jadi ke depan kalau kita bicara bagaimana pemerintah saat ini, apakah sudah terwujudkah untuk membantu perekonomian yang kecil dan yang besar, ya tentu pemerintah harus siap untuk melakukan upaya-upaya pembangkitan kepercayaan terhadap nilai-nilai ekonomi. Nah, 2023 salah satu faktor yang sangat seringkali dimunculkan oleh pemerintah, baik itu Presiden Jokowi selalu bilang bahwa masa resesi 2023 akan datang. Masa bagaimana kritis terhadap ekonomi itu pasti akan muncul. Jangan sampai nanti resesi ini akan mengakibatkan dampak ekonomi terhadap perusahaan besar maupun industri-industri kecil. Dampaknya sangat besar, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang investasinya adalah skala besar. Salah satu misalkan ya kaitan dengan energi. Pasokan energi ini kan sangat penting. Ya. Kemudian yang kedua, sektor yang paling sangat penting juga yang tidak kalah pentingnya adalah pangan. Kalau misalkan kita masih ketergantungan oleh negara lain terkait dengan energi dan pangan, berarti kita siap-siap saja ya mengencangkan ikat pinggang untuk apa? Membeli apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Tentu manusia kan membutuhkan pangan dan energi. Nah, ini salah satu upaya pemerintah. Tidak boleh lagi sekarang ekspor ya energi kepada negara-negara di Uni Eropa. Ya, kemudian di negara-negara besar. Cukup ditabung dulu, kita persiapkan bahwa resesi ketergantungan terhadap bahan baku tersebut, ketersediaannya skala nasional itu sudah terpenuhi. Nah, oleh karena itu tadi betul apa yang dikatakan Pak Iwan tadi ya, bahwa sumber daya manusia dan sumber daya alam di Indonesia itu gak kalah hebatnya dengan negara-negara besar yang lain. Kita berharap bahwa ekonomi Indonesia itu masuk dalam kategori 10 besar di dunia. Nomor 7 kita sudah menjadi negara adikuasa tuh secara ekonomi. Negara-negara lain ketergantungan dengan kita, terutama dalam produk-produk, ya, dalam produk pangan maupun energi.
Oleh karena itu, bagaimana mengembangkan kebangkitan ekonomi kita ke depan supaya UMKM, koperasi terus senantiasa harus didorong dan kemudian diberikan semangat ya, pembinaan, pelatihan-pelatihan form digital, dan juga siap untuk ya berkompetensi terkait dengan revolusi industri 5.0. Bukan 4.0 lagi, tapi 5. Kawan-kawan tahu nggak, kemarin saya agak kaget ya, ngedengar bahwa ada satu hotel di Jepang yang ternyata hotel itu tidak ada pelayannya manusia. Jadi semuanya robot. Dari masuk dilayani oleh resepsionisnya robot. Terus semua kebutuhan manusia untuk tinggal di hotel itu semuanya robot. Nggak ada manusianya. Manusianya itu di luar dari hotel. Dia hanya melihat sistem berjalan baik atau tidak sebagai operator. Bayangkan, di sana sudah menggunakan revolusi 5.0. Nah, ini kan bisa jadi ancaman bagi kita seorang manusia, ya kan? Human resource kita yang kita berdampak terhadap mencari lowongan pekerjaan, ternyata orang-orang lebih cenderung berpikir percaya terhadap teknologi ketimbang manusia. Tapi, ada tapinya. Teknologi dan robot itu juga punya nilai minus ketimbang kita. Kita manusia itu punya rasa atau taste, rasa hati yang tidak dipunyai oleh semacam teknologi seperti robot. Contoh misalkan, kalau robot itu kan kaku ya. Kalau misalkan kaku itu ya sesuai perintah saja. Kalau A ya A, B ya B. Kalau manusia nggak gitu. Manusia itu unik gitu loh. Karena manusia diberikan akal, kemudian manusia itu bisa melayani dengan rasa. Nah itu sebetulnya hal-hal yang tidak dipunyai oleh teknologi. Jadi kita nggak usah takut kalau misalkan, Pak, revolusi industri itu apa akan mengancam manusia. Kalau merasa terancam, berarti tolong dievaluasi diri kita. Berarti kita bukan siap untuk melakukan perlawanan terhadap teknologi. Kita loh yang nyiptain teknologi itu. Bukan teknologi yang menciptakan kita. Jangan dibalik. Jadi revolusi itu adalah tantangan kita ke depan sebagai seorang manusia yang mempunyai ilmu dan sumber daya yang unggul untuk mengisi ruang-ruang di ekonomi Indonesia. Jadi jangan kalah saing sama robot nanti ya. Kalau bisa ciptakan tuh robot itu sedemikian rupa. Tapi jangan lupa manusia adalah makhluk yang unik yang diciptakan oleh Allah yang kemudian kita bisa berkolaborasi dengan teknologi untuk memudahkan. Jadi jangan sampai teknologi itu kita semakin maju, semakin takut. Tidak. Teknologi masih di dalam genggaman kita. Oleh karena itu, tadi pemerintah wajib melakukan upaya-upaya meningkatkan bagaimana ekonomi ini harus didukung. Dari yang kecil sampai yang besar. Itu saja Pak Iwan ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak. Cukup luas, detail, dan dimengerti ya. Kalau banyak aspek yang saya nggak ada di kepala, jadi jadi masukan juga. Makasih Pak dosen. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Supriyadi atas pemaparannya yang luar biasa. Oke, sesi pertanyaan kita buka kembali. Monggo silahkan yang ingin bertanya, kita kasih waktu. Izin bertanya, moderator. Silahkan. Bisa dibantu sebutkan namanya, identitasnya. Nama saya Pras. Kayaknya saya belum dengar aplaus dulu nih buat para narasumber kita, Pak Supriyadi sama Bu Titin. Ya, mohon teman-teman narasumber kita beri aplaus lah untuk mereka berdua. Siap. Mohon izin Bapak narasumber sama Ibu narasumber. Kalau kita bicara nilai-nilai Pancasila terkait dengan perekonomian, mungkin keadilan sosial ya, sila keadilan sosial terkait perwujudan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Nah, saya mohon, apakah visi misi kepemimpinan di era Cilegon ini sekarang sudah menyentuh itu, Pak? Karena saya melihat ada visi misi terkait UMKM itu kan diberikan bantuan ya, dana bergulir lah kalau ini. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Baik, mohon izin Ibu sedang menyetir ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak Oh, apa-apa. terima. Ya, silakan Ibu, mohon dibantu. Dijawab. Menurut saya kalau bicara apakah di Cilegon itu sudah punya, kan sebenarnya bicara memimpin itu bicara berbicara keberpihakan. Dan di Cilegon ini saya lihat sudah ada indikasi keberpihakan kepada UMKM. Salah satunya juga beberapa kali wali kota memfasilitasi UMKM. Ini mohon maaf, ada iklan. Satu lagi itu di Cilegon ya. Sebenarnya sekarang juga ini ada program-program, bisa juga teman-teman mahasiswa memanfaatkan program itu. Salah satunya seperti adanya pemerintah Cilegon atau pemerintah Indonesia, dalam arti ini kayak seperti Kemenag memfasilitasi produk halal gratis. Jadi izin produk-produk seperti itu, kalau dulu itu regulasinya sangat panjang dan berbiaya, sekarang itu digratiskan. Jadi bisa tuh teman-teman mahasiswa kalau ada produk yang itu pengen ada sertifikasi halalnya, itu bisa ke Kemenag Cilegon untuk dibantu, dan itu gratis. Kalau dulu tuh semua berbayar. Hal lain juga bisa ada indikasi-indikasi lain ya pemerintah Cilegon. Nah, kalaupun itu belum maksimal, bisa teman-teman juga bisa mendorong atau mendorong regulasi yang lebih baik untuk pemerintah Cilegon. Semisal kalau saya bandingkan dengan saya pernah di Kota Malang, bagaimana peran-peran anak muda itu membuat kayak sub-sub wisata, subsidi wisata yang dikelola oleh pemuda, dan itu anak-anak muda situ gitu. Jadi ada pengelolaannya anak muda, yang ininya anak muda. Jadi, dan sepertinya di Cilegon belum tumbuh. Saya yakin pemerintah Cilegon kalau anak-anak muda juga mau bergerak hal seperti itu bisa dengan mudah untuk difasilitasi. Bisa dengan sekarang dimulai dari program ini ya, teman-teman ini. Dengan ini nanti ada Pak dosen pemangkunya, Pak Yadi juga, kita semua bisa lah kita untuk bareng-bareng menghadirkan negara lewat UMKM gitu. Dan saya yakin Bapak Wali Kota Cilegon juga mau memfasilitasi itu. Itu mungkin dari saya. Bisa dilanjut oleh Bapak dosen, Pak Yadi. Iya, terima kasih. Pertanyaan siapa ini? Mas Frans ya, luar biasa ini. Saya suruh komentarin kebijakan pemerintah kaitan dengan kebijakan ekonomi. Ini pendapat saya ya, ini pendapat saya saja terkait dengan apa yang sudah dijanjikan oleh pemerintah Kota Cilegon, khususnya Pak Heldi dengan Pak Samuji sebagai pemenang pilkada kemarin. Menurut saya itu kan lebih cenderung kepada janji politik ya. Janji politik itu boleh saja mereka melakukan upaya untuk janji-janji supaya menang di dalam pilkada. Tetapi pada dasarnya saya menilai bahwa janji politik itu harus ditepati. Gitu. Nah, karena itu bagaimana cara untuk membuat janji tersebut terwujud atau terimplementasi, yaitu komitmen mereka terkait dengan pemberdayaan UMKM. Nah, Cilegon itu kan unik ya, banyak industri besar, BUMN ada 4, industri PMA-nya ada 80, belum lagi industri-industri lainnya. Ya, kesempatan kerjasama antara UMKM dengan industri itu sangat terbuka lebar. Tapi bagaimana caranya mensinkronkan antara keduanya? Mensinkronkan antara keduanya itu bagaimana, Pak? Contohnya gini, pemerintah
dengan dunia industri itu harus berdampingan. Kebutuhan industri itu bisa juga diambil dalam kebutuhan-kebutuhan di UMKM. Tetapi saya rasa kayaknya kalau saya lihat potensi pemerintah dengan pengembangan UMKM yang permodalan 25 juta kalau tidak salah ya, dengan kartu KCS-nya itu, saya rasa sampai hari ini mungkin baru diwujudkan tapi tidak menyeluruh. Saya rasa bukan hanya orang-orang pendukungnya Pak Heldi saja yang harusnya dapat. Kita ini sebagai warga Cilegon kalau ngajukan pendanaan UMKM juga harusnya dapat dong. Gitu loh. Jadi berharap besar bahwa pemerintah itu dengan pemberdayaan ekonominya dari mikro ke makro itu harus bisa bersinergi ya. Sama ketika contoh misalkan Pak Heldi dengan Pak Sanuji membuat program 5.000 beasiswa buat SDM unggul di masa yang akan datang. Kebayang nggak sih? Udah capek-capek bikin program, ya 5.000 mahasiswanya sudah dikasih beasiswa dari uang rakyat, ya kemudian nggak terserap tenaga kerjanya sama industri-industri besar. Karena industri besar itu punya harapan besar juga untuk kompetensi SDM yang harus mengisi di industrinya. Nggak boleh sembarangan loh. Jadi dikiranya main-main. Contoh misalkan begini, ada industri lotte chemical, ya mau dibangun, nilai investasinya 50 triliun. Apakah orangnya juga diambil dari rekrutmen yang lulusannya juga tidak mumpuni? Tidak. Semuanya ada kriteria yang sudah dicantumkan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah ya harus sinkron dong dengan industri. Kalau bisa, industri dikumpulkan contohnya. Kemudian suruh industri itu membina UMKM melalui dana CSR mereka. Kan nggak apa-apa. CSR itu dana Corporate Social Responsibility dari keuntungan perusahaan. Boleh, minimal dampaknya ke masyarakat industri yang ada di sampingnya. Sehingga ya industri itu punya daya nilai positif di mata masyarakat. Tidak cuma hanya ya terkena dampak-dampak lingkungannya, tetapi dampak ekonominya pun harus ada. Contoh misalkan, kawan-kawan tahu nggak Majun? Tahu Majun nggak? Ada yang tahu Majun? Tahu Pak dosen. Potongan kain. Nah, kayak potongan kain bekas yang untuk dilap ya Pak Iwan ya? Betul. Pertanyaan saya Pak Iwan tahu nggak? Pengrajin Majun di Cilegon ada di mana? Terus saya nggak tahu itu. Saya kasih tahu. Pengrajin Majun itu cuman ada satu di Cilegon, di wilayah Grogol. Ya, coba bayangin berapa kebutuhannya satu hari untuk Majun tersebut. Saya kasih tahu, hampir 1,5 ton kebutuhan Majun dalam satu hari di perusahaan. Untuk ngelap-ngelap itu tadi itu. Padahal Majun itu adalah bahan dari limbah pakaian-pakaian yang sudah dipotong, kemudian dijahit, kemudian dipakai untuk ngelap. Itu baru satu produk UMKM yang bisa disinkronkan. Bagaimana polanya? Ya, harus ada. Kalau kita nanti di Cilegon ini terkenal dengan kota Majun, berarti kalau bisa setiap satu kelurahan itu ada UMKM untuk yaitu mensuplai Majun ke setiap perusahaan yang ada di kota Cilegon. Tahu nggak sebutan kota Cilegon sekarang jadi kota apa? Bukan lagi kota baja, bukan lagi kota chemical, kota apa? Buang sampah. Nah, kota sampah. Kota sampah Cilegon itu. Kok gak enak amat Pak didengarnya kota sampah? Tidak. Cilegon itu sekarang terkenal dengan pengolahan sampah terintegrasi. Jadi nanti sampah yang diolah oleh Cilegon, yang kerjasama dengan Indonesia Power, salah satu perusahaan BUMN, itu nanti produknya akan dibeli lagi oleh Indonesia Power, dimanfaatkan sebagai bahan pendamping untuk pembakaran batu bara. Dan ini kan gagasan-gagasan cemerlang. Sehingga nanti aspek lingkungan hidup yang kaitannya dengan sampah, lambat laun kita malah jadi kekurangan sampah. Nah, itu salah satunya. Yang keduanya tadi, saya berharap janji politik yang diungkapkan oleh Pak Wali Kota itu cepatlah direalisasikan secara wujud nyata, tidak menjadi janji politik yang hanya untuk memenangkan suara rakyat saja, tetapi membina masyarakat secara keseluruhan di kota Cilegon. Saya percaya kebangkitan kota Cilegon dalam aspek ekonomi
baik ya, karena kita ini termasuk juga kota yang menjadi magnet di Indonesia sebagai kota yang apa ya, yang kemudian banyak sekali orang-orang mau investasi, cari pekerjaan di kota Cirebon. 2023 UMK-nya kayaknya 4,6 juta akan terrealisasi. Andai kata kalau nanti grassroots dari perusahaan-perusahaan besar ini akan semakin meningkat investasinya di kota Cirebon. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak ya atas pembahasan pematerinya. Masih ada waktu ya Pak ya. Saya kasih waktu satu pertanyaan lagi untuk pemateri, maksud saya peserta. Baik, silakan. Halo, Assalamualaikum. Aku mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Dengan siapa? Saya dengan Ayu. Saya mau tanya sebentar. Bagaimana cara membangun motivasi untuk kalangan milenial agar motivasi turut serta meningkatkan atau terjun langsung dalam bisnis UMKM? Baik. Bisa diulang, Ibu Ayu, pertanyaannya? Bagaimana cara membangun motivasi untuk kalangan milenial agar termotivasi turut serta meningkatkan atau terjun langsung dalam bisnis UMKM? Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Ayu. Oke, pertanyaan ini akan dibahas oleh Bapak Supriyadi ya Pak ya. Monggo dipersilahkan Pak. Oke, terima kasih, pertanyaannya menarik ya. Memang anak muda sekarang itu butuh yang namanya masukan, motivasi, karena anak muda sekarang itu ya, kalau boleh saya bandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, anak muda sekarang itu agak rentan terkait dengan mental. Kenapa? Wajar, karena eranya sudah digital. Ya. Era digital itu semua aspek itu dipermudah, apapun gampang didapatkan. Terus kemudian aspek ketika misalkan kita mau melakukan segala apapun itu mudah dengan apa? Dengan memanfaatkan digitalisasi. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kita itu bisa punya motivasi yang baik ya? Terutama ini generasinya adalah generasi era digital. Satu yang bisa saya kasih masukan buat teman-teman milenial nih ya, agar bagaimana caranya motivasinya supaya tidak naik turun. Yang namanya manusia itu kan pasti naik turun ya. Kadang semangat, besoknya lemes lagi. Besoknya ketika rugi terus kemudian down, akhirnya nggak mau lanjut lagi. Nah ini salah satunya mungkin saya coba bisa kasih sedikit mungkin motivasi lah ya buat teman-teman untuk melakukan sebuah rencana untuk membangun sebuah bisnis. Satu ya, teman-teman itu harus membangun sebuah mimpi dulu. Mimpi itu artinya apa sih sebenarnya yang mau kita cari dalam kehidupan. Kalau misalkan kita mau bekerja, oke, berarti kawan-kawan harus bentuk yang namanya kredibilitas teman-teman untuk menjadi seorang yang profesional. SDM-nya harus digali lagi, ya, harus dimotivasi bahwa SDM-nya harus mumpuni untuk bisa bersaing ke yang lain. Jangan sampai nanti kita kuliah hanya cuma kuliah pulang pergi dapat nilai bagus, ketika kita mau cari pekerjaan ternyata kita nggak punya relasi, nggak punya jejaring, ya. Terus kemudian ketika kita mau berusaha, toh yang paling pertama kita harus tahu adalah ide dan juga modal. Ya. Kalau kita nggak punya ide, kalau kita punya modal, kita kolaborasi dengan teman kita yang punya gagasan yang menarik. Jangan salah ya, hari ini terkait dengan bisnis digital banyak sekali yang namanya kesempatan kawan-kawan untuk mengisi. Contoh, kalau misalkan pengen usaha, satu, niatnya harus betul-betul bisa teman-teman luruskan dulu. Niat ya, niat. Jadi kalau misalnya, Pak, saya pengen niat jadi pengusaha. Ya udah, konsisten tuh. Jawabannya konsisten. Kalau niatnya mau jadi pengusaha, bangun tuh. Bagaimana kesempatan untuk membangun sebuah nilai-nilai kepercayaan konsisten. Confidence atau kepercayaan diri.
Jangan sampai bilang, oh saya Pak nggak bisa jadi pengusaha kayaknya Pak, saya nggak punya ilmunya. Jangan. Kalau sudah niat untuk berusaha, satu niatkan. 100% niatkan untuk usaha. Yang kedua, ya konsisten. Karena banyak orang yang kemudian melakukan usaha terus rugi, udah itu selesai. Ya, kalau bisa, kalau udah rugi, jatuh bangun lagi, terus sampai Allah menjawab mimpi-mimpi kita menjadi pengusaha yang sukses. Jangankan kita sebagai manusia, Allah saja menguji makhluknya untuk menjadi apa tadi? Naikkan derajat. Jadi kita aja kalau misalkan mau sekolah, ada ujiannya kan. Ujiannya itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Ya namanya juga manusia. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, kepercayaan diri kita. Kepercayaan diri itu jadi faktor bahwa kita itu harus confidence, ya, kepercayaan diri. Saya yakin saya bisa. Niat, konsisten, ya, kepercayaan diri, networking, ya. Networking itu jaringan, ya. Jangan sampai nanti kita sebagai anak-anak muda ini, ya, sibuk dengan handphone, gadget, terus kemudian dunianya itu dunia cuman hanya di genggaman tangan. Kita lupa sesungguhnya dunia kita itu bukan dunia maya, tapi dunia nyata yang harus kita kembangkan. Banyak silaturahmi lah dengan teman-teman, ya, dengan saudara, yang sehingga nanti ketemulah jalannya pasti ada. Yang kelima, modal. Oke? Modal itu kenapa sih orang anak muda itu usaha itu selalu bilang uang, uang, dan uang? Salah. Kalau paradigma modal itu uang. Modal itu bisa ilmu atau gagasan, ide kreatif, atau kalau tidak modal. Kalau misalkan Pak saya punya modal tapi bingung mau ide usaha apa, ya carilah orang yang punya ide, ya. Begitu juga orang punya ide tapi nggak punya modal, cari nih teman-teman atau saudara yang punya modal. Kalau sudah ketemu, selesailah. Nah mungkin itu tuh, karena ini berdasarkan Pancasila, jadi 5 sajalah motivasi yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa ditambahkan oleh Teh Ajit itu. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas pemaparannya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Hajah Titin? Terima kasih, saya nambahin satu ini aja ya, bahwa syaratnya untuk menjadi pengusaha itu atau mungkin mau kita jadi peneliti atau apa ya, biar sukses itu adalah satu, sabar, yang kedua kerja keras. Karena banyak yang mengatakan bahwa kenapa di Indonesia itu minim orang pengusaha, minim pengusaha. Ada mengatakan bahwa di Indonesia itu anak-anaknya, manusianya, masyarakatnya sedikit kurang bersabar, sedikit kerja keras katanya. Dan saya yakin anak-anak muda apalagi yang ikut webinar ini punya semangat, punya kesabaran, punya juga tangguh atau kerja keras. Karena dari dua kata itulah apapun itu bisa kita lakukan gitu. Tadi kalau dengan Pak Yadi ada 5, saya kayaknya 2 kata itu aja deh. Harus sabar, harus kerja keras, dan harus sabar. Atau sabar dulu dan kerja. Karena nggak bisa juga baru sedikit keluh gitu kan, baru usahanya sedikit nggak mau kerja keras. Oh saya rasanya seperti udah belajar deh seperti apa ambang batas kerja keras kalian. Saya pernah dapat cerita tuh, siapa tuh yang ada lomba lari di Palestina, salah satu warga Palestina atau apa, itu sampai dia berdarah-darah sampai akhirnya dia harus mimisan gitu. Dia hanya cuma satu, dia termotivasinya udah menang gitu. Jadi kalau kita itu punya motivasi besar, mau kerja keras, kita juga sabar, insya Allah itu bisa kita lakukan. Jadi hal-hal seperti adanya persoalan-persoalan itu kita bisa hadapi dengan kesabaran dan kerja keras. Itu aja mungkin dari saya. Kalau ini menjadi sesi pertanyaan terakhir, saya sangat berterima kasih dengan diberikan
diberikannya ruang untuk dengan teman-teman panitia webinar, walaupun hari ini memang agak saya kebetulan ada saudara-saudara yang dari jauh yang datang dan mau menemani mereka. Jadi pertama-tama mohon maaf sekali bila sesi saya ngisi ini agak banyak tersendat-sendat. Itu juga Pak dosen, mohon maafnya saya dan teman-teman sekalian. Siap, ya, Ji. Baik, terima kasih Ibu Hajah sudah menyampaikan materinya. Oke, sesi pertanyaan kita tutup ya. Ingat waktunya sebentar lagi akan selesai. Oke, baik, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk mendorong ekonomi, kualitas ekonomi, dan sumber daya manusia yang unggul. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri kita, selaku dosen pembimbing kita juga, Bapak Supriyadi, Eskom MM, dan Ibu Hajah Titin, SPD, MPD, sudah memberikan saran, ilmu, riset yang luar biasa pada materi hari ini. Kita tidak lupa pula berterima kasih kepada rekan-rekan, ibu bapak yang sudah hadir pada webinar kali ini. Oke. Saya harap webinar kali ini bisa membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Oke. Baik, selanjutnya kita serahkan kepada pembawa acara kita untuk menutup acara webinar kali ini. Silakan untuk Ega, dipersilakan. Sebelum kita tutup bersama saya selaku pembawa acara pertemuan seminar hari ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang dikenan. Sekian, mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih Warahmatullahi wabarakatuh. atas waktunya pada seminar online pada sore hari ini. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan waktu dan memberikan ilmunya terhadap kita semua, Ibu Hajah Titin dan teman-teman semuanya ya, para panitia. Sukses buat teman-teman. Kegiatan seminarnya sudah selesai. Jadi nanti bilang mau intip gitu. Ya. Jadi nanti kita selesaikan kegiatan seminar ini, dinyatakan untuk ditutup. Terima kasih atas kehadirannya para peserta dan panitia. Saya ucapkan selamat kembali dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.